Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, duduknya dirapikan, makannya disimpan dulu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelumnya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu absen dulu. Mbak Nadifah, Pak Iko, Mas Walid. Baik, sudah lengkap ya? Selanjutnya, apa yang akan kita pelajari hari ini? Sebelumnya, ya betul sekali sejarah. Sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari tentang dinasti. Oh ya, itu kemarinnya lagi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang dinasti Turki Utsmani, ya. Awalnya dinasti Umayyah, lalu Abbasiyah, lalu dinasti Turki Utsmani. Nah, pada dinasti Turki Utsmani ini ada satu tokoh yang sangat terkenal, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kenapa kita belajar tentang keteladanan Sultan Muhammad Al-Fatih, Bu? Karena Sultan Muhammad Al-Fatih ini sangat erat kaitannya dengan mental pemuda zaman sekarang, mental kalian-kalian ini. Jadi materi ini sangat penting untuk kita pelajari secara bersama-sama. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang Sultan Muhammad Al-Fatih? Penaklukan Konstantinopel dulu. Oke, ada yang tahu apa itu Konstantinopel? Ada apa nih? Yang banyak. Ayo, apa itu Konstantinopel? Apa ini gudang makanan tadi? Apa? Kota yang indah. Ya, kota yang indah. Istanbul, benar sekali. Oke, kita lanjut ke itu. Jadi dulu ketika perang Khandaq, Rasulullah itu pernah berkata, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Pada saat Rasulullah mengatakan hal ini, Rasulullah sempat ditertawakan oleh kaum kafir karena pada saat itu kota Konstantinopel adalah kota yang sangat kuat. Jadi kota Konstantinopel itu punya benteng-benteng yang sangat kokoh dan besar, tinggi. Bahkan benteng Konstantinopel itu ada 3 pertahanannya. Jadi belum ada yang bisa mengalahkan kota Konstantinopel pada zaman Nabi. Dan juga sampai pada zaman setelah-setelahnya, para sahabat, dinasti Umayyah, Abbasiyah, sampai pada dinasti Turki Utsmani. Nah, mendengar Rasulullah berkata demikian, para sahabat itu sangat bersemangat untuk menjadi orang yang dimaksud oleh Rasulullah. Semua berusaha untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Salah satunya adalah sahabat Abul Ayyub Al-Ansori. Dia adalah sahabat Rasulullah. Pada saat selesai Rasulullah wafat, Abul Ayyub Al-Ansori mendatangi Muawiyah. Muawiyah itu dari dinasti Muawiyah itu punya anak namanya Yazid bin Muawiyah. Abul Ayyub ini mendatangi Yazid untuk mengikuti apa yang ingin ikut menaklukkan Konstantinopel. Padahal Abul Ayyub ini usianya sudah tua, usianya sudah 80 tahun. Tapi karena dia mendengar Rasulullah mengatakan seperti itu, maka dia di sisa umur hidupnya pengen ikut menaklukkan Konstantinopel. Namun pada saat perjalanan menuju ke Konstantinopel, Abul Ayyub
wafat, dia wafat di jalan. Tapi sebelum wafat, Abdul Ayyub sempat berkata kepada Yazid, ketika nanti Abdul Ayyub itu wafat, beliau ingin dimakamkan di tempat yang paling dekat dengan benteng Konstantinopel agar Abdul Ayyub bisa mendengar gemerincing pasukan dan juga derap kuda sang penakluk Konstantinopel. Tidak hanya Abdul Ayyub dan Yazid yang berusaha untuk menghancurkan atau menaklukkan kota Konstantinopel, tetapi juga ada khalifah dari Abbasiyah seperti Khalifah Harun ar-Rasyid. Lalu juga ada khalifah-khalifah setelahnya, itu semua mencoba untuk menaklukkan Konstantinopel. Namun Konstantinopel ini bukan kota yang gampang untuk dihancurkan karena dia sudah bertahun-tahun berdiri dan juga memiliki pertahanan yang sangat baik. Nah, Napoleon Bonaparte itu pernah berkata, andai dunia ini adalah negara, maka Konstantinopel itu ibu kotanya. Saking berpengaruhnya Konstantinopel di dunia pada masa itu. Nah, kenapa umat Islam mau menaklukkan Konstantinopel, Bu? Karena ketika Konstantinopel itu ditaklukkan, maka itu akan menjadi jalan bagi masuknya Islam di Eropa. Jadi itu yang mendasari penaklukan kota Konstantinopel. Nah, Muhammad Al-Fatih ini dari kecil sudah dididik oleh para ulama. Salah satunya adalah Syekh Ahmad Al-Qurani yang beliau itu mendidik di bidang agama, Lalu juga ada Syekh A'ab Syamsuddin. Beliau mendidik dengan kisah-kisah Rasulullah. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih ini sejak kecil sudah diberikan kisah-kisah, cerita-cerita orang-orang yang hebat, Rasulullah dan para sahabat, pokoknya tokoh-tokoh hebat, sehingga Sultan Muhammad Al-Fatih itu punya mental kesatria. Dari situ Syekh Syamsuddin mengajak Sultan Muhammad Al-Fatih untuk melihat Hagia Sophia. Hagia Sophia itu apa, Bu? Hagia Sophia itu adalah gereja katedral yang ada di dalam Konstantinopel itu. Jadi jantungnya Konstantinopel itu ada di Hagia Sophia. Disuruh diajak untuk melihat, lalu diberikan tujuan, kamu nanti yang akan menaklukkan kota ini, kamu yang akan menjadi penakluk kota Konstantinopel. Karena kakekmu, ayahmu, pendahulu-pendahulumu telah gagal. Dan aku selalu berdoa semoga yang dimaksud oleh Rasulullah adalah dirimu. Mendengar ucapan dari Syekh tersebut, Muhammad Al-Fatih langsung memiliki keyakinan dan menentukan visi terbesar dalam hidupnya adalah menaklukkan kota Konstantinopel. Begitu. Nah, dalam penaklukannya kan Rasulullah bersabda bahwa dia adalah sebaik-baik pemimpin. Maka untuk menjadi pemimpin yang baik, Sultan Muhammad Al-Fatih itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dan juga sholat sunnah rawatib seperti itu. Karena dia tahu bahwa gelar pemimpin terbaik itu tidak bisa dicapai dengan tidak dekat dengan Allah. Tidak ada pemimpin yang terbaik ketika dia tidak dekat dengan Allah. Gitu. Lalu ini adalah hal-hal yang bisa kita teladani dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih punya visi yang jelas, yaitu menaklukkan Konstantinopel. Lalu Sultan Muhammad Al-Fatih itu optimis dan percaya kepada Allah. Sekarang kalau seandainya Sultan Muhammad Al-Fatih itu orang yang realistis dan juga pesimis, tentu dari dulu dia sudah tidak mau untuk mengorbankan pasukannya, mengorbankan hartanya untuk menaklukkan Konstantinopel. Lalu keberanian menghadapi tantangan. Di saat Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu tidak langsung ia berhasil, tapi ia menjumpai banyak sekali kegagalan, banyak sekali ancaman, pasukannya banyak yang meninggal, dan juga banyak hasutan dari orang-orang supaya membawa mundur pasukannya saja. Lalu leadership skill. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih ini
mendidik 7.000 angkatan senjata yang dimana itu dididik sejak kecil. Jadi ada yang namanya garap perkemahan itu tiap-tiap perkemahan diberikan beberapa ulama untuk diajari, diberikan penguatan mental, diberikan pemahaman agama yang baik. Begitu. Lalu tekun dan gigih, ya. Muhammad Al-Fatih tidak pantang menyerah dalam menaklukkan kota Konstantinopel. Oke, baik. Sekarang berkelompok 1 dan kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kelompok 1, kelompok 2, silakan berdiskusi tentang tantangan apa saja yang dihadapi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan kota Konstantinopel. Lalu kelompok 2 akan mendiskusikan tentang tantangan yang dihadapi anak muda zaman sekarang. Oke, diberi waktu 5 menit. Ya sudah. Ya, baik. Silahkan disampaikan perwakilan kelompok. Mulai dari kelompok 1. Silahkan. Tantangan yang dihadapi Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi tantangan yang dihadapi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih saat menaklukkan Konstantinopel itu yang pertama mendapatkan tawaran harta dari Kaisar Konstantin. Yang kedua itu kesulitan dalam memikirkan 72 kapal. Yang ketiga yaitu tembok Konstantinopel yang sangat kokoh. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, apa tantangan yang dihadapi anak muda zaman sekarang? Kesehatan mental. Oke, kesehatan mental. Selanjutnya, apa lagi? Malas belajar. Oke, selanjutnya krisis identitas sekali. Kita akan bandingkan tantangan yang dihadapi Sultan Muhammad Al-Fatih dengan tantangan yang dihadapi anak muda zaman sekarang. Tadi Sultan Muhammad Al-Fatih mendapatkan tawaran dari Kaisar Konstantinopel, gitu kan. Tapi Muhammad Al-Fatih tetap mau menghancurkan Konstantinopel, kecuali Konstantinopel mau masuk Islam, ya. Yang kedua, kesulitan memindahkan 70 kapal. Ya, pada saat pengepungan itu kapal-kapal tidak bisa lewat, soalnya ada rantai-rantai di situ. Lalu Sultan Muhammad Al-Fatih memikirkan cara gimana tembok yang sekiranya itu pertahanannya tidak terlalu kokoh dan bisa kita lewati dengan kapal. Pada saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih menemukan satu bagian di Konstantinopel itu, tapi itu bukan jalur laut, itu adalah jalur perbukitan. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih menggunakan minyak binatang yang dioleskan di bawah kapalnya supaya kapalnya itu licin. Setelah kapalnya licin, semua pasukan menarik kapal menaiki bukit. Jadi itu yang disebut cara yang tidak biasa. Jadi Muhammad Al-Fatih tahu ketika dia menggunakan cara-cara pemimpin yang zaman dahulu, dia tidak akan bisa menaklukkan Konstantinopel. Akhirnya dia mencari cara yang lain. Logikanya, kalau kalian 2 tambah 2 itu berapa? 4. Kalian kalau mau mendapatkan hasil 10 kan harus merubah angka-angka yang kalian tambahkan itu kan. Artinya kalian harus mencari cara lain untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Jadi itulah yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Lalu tantangan yang dihadapi selanjutnya adalah tembok Konstantinopel yang kokoh. Ya. Kita bisa analisis, kita bisa lihat di sini tantangan yang dihadapi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dengan tantangan yang dihadapi oleh anak muda zaman sekarang tentu sangat berbeda, karena Sultan Muhammad Al-Fatih hidup jauh sebelum kita. Tapi ada hal yang bisa kita
pelajari di sini. Tantangan Muhammad Al-Fatih adalah tentang bagaimana dia memimpin orang lain. Sedangkan tantangan yang dihadapi anak muda zaman sekarang adalah bagaimana tentang dia memimpin dirinya sendiri. Jadi anak muda zaman sekarang ketika dibandingkan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih jauh atau 11-12? Jauh sekali karena masalah anak muda zaman sekarang adalah tentang bagaimana dia bisa memimpin dirinya sendiri, termasuk tadi masalah kesehatan mental, lalu bagaimana krisis identitas. Krisis identitas itu bisa dipengaruhi oleh sosial media juga. Ketika kita melihat sosial media, kita melihat banyak orang, kita melihat budaya-budaya orang, sehingga kita bingung arti sebenarnya siapa, tujuanku apa, seperti itu. Dan juga malas belajar, itu juga tentang bagaimana kita memimpin diri kita sendiri. Solusinya apa? Solusinya kita harus belajar dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita harus punya idola, kita harus punya role model, orang-orang yang hebat pada masa kejayaan Islam. Salah satunya adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih itu menyerang secara intens dari Konstantinopel itu dari mulai tanggal 6 April sampai 27 Mei. Nah, setelah itu ia memutuskan untuk menghentikan langkahnya. Pada 28 Mei semua pasukan diminta untuk berpuasa, semua pasukan diminta untuk beribadah, mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama, menggabungkan jihad fi sabilillah untuk menyampaikan untuk membakar semangat para pejuang. Tanggal 29 Mei pukul 2 itu Sultan Muhammad Al-Fatih itu melakukan sholat tahajud secara bersama-sama. Lalu pada tanggal 29 paginya Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil untuk memasuki kota Konstantinopel. Oke, sekarang refleksi sebentar. Ada yang berani menyampaikan apa Konstantinopel versi ibu? Oh iya. Oke, ini untuk tugas di rumah aja, silakan ditulis, ceritakan diri kalian dalam bentuk tulisan, apa hal yang kalian sukai, apa hal terbesar yang menurut kalian, dan bagaimana cara kalian mencapainya. Oke, sekian dari ibu hari ini. Kita sudah belajar banyak. Mari kita baca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.